Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Nur Hasan dalam mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tentang apa itu tester, profesionalitas seorang tester, defect, siklus hidup, dan aktivitas dari testing. Marilah kita simak video pembelajaran berikut. Bila kita berbicara tentang karir di dunia testing, ya, walaupun sampai saat ini ya masih kurang menjadi perhatian utama di setiap organisasi berbasis teknologi informasi. Namun, seiring dengan perkembangan dari tingkat kedewasaan proses pengembangan software, karir untuk menjadi seorang tester ya, mempunyai prospek yang cukup menjanjikan. Ya, tidak banyak memang yang memilih berkarir di dunia tester. Nah, kemampuan tester yang menjadi permintaan perusahaan pada umumnya adalah sebagai berikut. Ada kemampuan umum, ada juga pemahaman terhadap metodologi. Untuk kemampuan secara umum, seorang tester itu harus mempunyai skill, yaitu salah satunya mempunyai kemampuan analisa yang kuat dan terfokus, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, mempunyai latar belakang QA atau Quality Assurance. Dan juga seorang tester itu harus mempunyai pemahaman terhadap metodologi. Metodologi yang dimaksud itu pengembangan rencana tes, pembuatan dan perawatan lingkungan tes, ada standar-standar tes yang harus dilakukan, juga dapat membuat dokumentasi tes seperti test case, ada juga prosedur tes. Nah, skill dari seorang tester juga harus mempunyai pengetahuan akan pendekatan testing. Ada integration testing, ada acceptance testing, stress atau volume testing, regression testing, functional testing, end-to-end testing, ada GUI testing. Nah, seorang skill tester ini juga harus mempunyai skill pengetahuan tentang sistem. Artinya sistem, contohnya sistem perbankan atau keuangan, atau produk komersial, atau telekomunikasi, atau juga sistem internet, atau sistem-sistem lainnya. Skill seorang tester juga harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman akan penggunaan alat bantu testing. Contoh alat bantu testing ini bisa juga bermacam-macam ya, seperti alat bantu capture atau playback seperti WinRunner misalnya. Atau alat bantu load testing seperti LoadRunner, ada robot test. Juga harus mempunyai skill terhadap kemampuan lingkungan testing seperti mainframe atau MVS atau GCL. Ada juga client server seperti WinTNT atau Unix. Dan juga skill seorang tester mempunyai kemampuan terhadap aplikasi. Contoh aplikasi-aplikasi ada aplikasi dokumentasi seperti Office, ya, Excel, Word, dan lain-lainnya. Ada aplikasi database seperti Oracle, Access, RDBMS, SQL, dan lain-lainnya. Dan juga aplikasi bahasa pemrograman seperti C++, Java, .NET, dan lain-lainnya. Robert Kohler tahun 1997 menyatakan bahwa kemampuan tester dibedakan menjadi 3 grup besar. Yang pertama, kemampuan fungsional dari subjek yang menjadi acuan, berbasis teknologi, dan teknik testing dan QA atau Quality Assurance. Nah, seorang tester itu harus mempunyai personalitas yang lebih. Nah, jadi yang lebih ini maksudnya seperti apa? Karena gini, keberadaan testing ini bisa menjadi bumerang yang dapat menghancurkan keutuhan kerjasama tim pada sebuah organisasi atau sebuah tim project pengembangan software. Karena apabila tidak mendapat pengelolaan yang cukup baik, ini akan menghancurkan kerjasama tim. Untuk itu perlu kiranya kita mengetahui atribut-atribut personality yang diharapkan bagi seorang tester. Nah, ini terbagi menjadi ada atribut positif, ada atribut negatif. Atribut positif yang wajib dikembangkan seperti terencana, sistematis, dan berhati-hati. Artinya, seorang tester itu harus melakukan pendekatan logis terhadap testing.
Lalu seorang tester juga harus bermental juara. Karena seorang tester ini menetapkan standar kualitas yang tinggi dalam bekerja dalam suatu proyek. Lalu mempunyai pendirian yang teguh, tidak mudah menyerah. Dan juga mempunyai sifat praktikal, yaitu menyadari tentang apa yang dapat dicapai terhadap batasan waktu tertentu. Juga seorang profesionalitas tester ya mampu mempunyai sifat analitikal, artinya mempunyai intuisi dalam mengambil suatu pendekatan atau keputusan untuk menggali lebih dalam error. Dan juga personalitas tester itu harus bermoral baik, karena tujuannya adalah berjuang untuk kualitas dan sukses, sehingga harus mengerti dan menyadari akan apa yang terjadi terhadap ketika suatu kualitas itu rendah ya. Sedangkan atribut-atribut negatif yang patut dihindari oleh seorang personalitas tester yaitu mempunyai sedikit empati terhadap pengembang atau developer, sehingga dia mudah terpengaruh secara emosional dalam hubungannya dengan pengembang atau si developer. Juga jangan kurang berdiplomasi, sehingga dapat menciptakan konflik dengan pengembang atau developers. Seorang tester itu harus bisa tersenyum bila bertatap muka dengan developer, apalagi saat menemukan defect, ya, cacat, dan memberikan laporan defect yang disertai perhitungan statistik terjadinya defect dan bug. Artinya ada laporan resminya. Dan juga yang harus dihindari dari seorang tester adalah sikap skeptis. Artinya dia meminta informasi dari pengembang dengan penuh kecurigaan, ya. Dan juga tidak boleh mempunyai sifat keras kepala, tidak fleksibel dalam mendiskusikan suatu dokumentasi dari software. Nah, tadi kita mengenal adanya defect. Apa sih defect? Defect itu yang dimaksud dalam mata kuliah ini adalah cacat dari perangkat lunak, atau kita biasa mengenal software defect atau defect. Nah, definisinya adalah defect itu didefinisikan sebagai defect yang terjadi pada perangkat lunak yang mungkin terjadi defect pada kode program, defect pada dokumentasi, defect pada desain, atau hal-hal lain yang menyebabkan kegagalan atau kecacatan dari perangkat lunak. Nah, software defect adalah suatu kondisi dalam produk perangkat lunak yang tidak memenuhi persyaratan perangkat lunak sebagaimana tercantum dalam spesifikasi persyaratan atau requirement specification, atau harapan pengguna akhir atau klien yang mungkin tidak ditentukan tetapi masuk di akal, ya. Nah, menurut praktisi ya, Kanner, Fogg, dan Nguyen, terdapat 13 kategori utama dari defect software, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada user interface errors. Maksudnya adalah sistem memberikan suatu tampilan yang berbeda dari spesifikasi yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua ada error handling. Error handling yang dimaksud adalah pengenalan dan perlakuan terhadap error bisa terjadi. Terus yang ketiga adalah boundary atau related errors, yaitu perlakuan terhadap nilai batasan dari jangkauan mereka yang mungkin tidak benar. Yang keempat ada calculation error. Calculation error ini adalah perhitungan aritmatika dan logika yang mungkin saja tidak benar. Kelima adalah initial and later stage, merupakan fungsi gagal pada saat pertama digunakan atau sesudahnya. Yang keenam ada control flow errors, yaitu pilihan terhadap apa yang akan dilakukan berikutnya tidak sesuai untuk status saat ini. Yang ketujuh, error in handling or interpreting data, melewatkan dan mengkonversi data antar sistem dan mungkin komponen yang terpisah dari sistem sehingga dapat menimbulkan error. Yang kedelapan, ada yang namanya race condition. Race conditionnya ini apa? Yaitu apabila dua event diproses, maka salah satu akan diterima berdasarkan prioritas pekerjaan selesai dengan baik, baru setelahnya pekerjaan yang berikutnya. Sehingga event lain akan diproses terlebih dahulu dan dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau mungkin saja sebaliknya kegagalan. Yang kesembilan, load condition.
merupakan saat sistem dipaksa pada batas maksimum. Nah, masalah ini akan muncul seperti erase, overflow, dan disfull. Ya, karena akan sampai maksimal atau batas maksimumnya muncullah masalah lain. Yang ke-10 hardware. Karena antarmuka suatu device ini bisa saja tidak dapat beroperasi dengan benar pada suatu kondisi tertentu seperti device unavailable contohnya ya. Lalu yang ke-11 source and version control. Mungkin program yang telah kadaluarsa mungkin saja dapat digunakan lagi atau mungkin saja tidak dapat digunakan. Nah, ketika dapat digunakan lagi, mungkin ada revisi untuk memperbaikinya. Yang ke-12, documentation. Pengguna atau klien atau user tidak dapat melihat operasi yang telah dideskripsikan dalam dokumen. Yang terakhir, ke-13 adalah testing errors. Tester membuat kesalahan selama testing dan berpikir bahwa sistem berkelakuan secara benar. Artinya, karena yang menguji atau testing ini adalah manusia atau seorang tester, bisa saja seorang tester ini membuat kesalahan pada saat testing. Sehingga seharusnya ini adalah error, tapi dia berpikir, oh ini kok masih berjalan dengan baik dan benar, masih sesuai prosedur. Nah, pada tabel berikut ini ya, kita melihat biaya-biaya yang berkaitan dengan testing ya, yang mana kebanyakan atribut biaya testing ini menghabiskan sekitar 25% dari pengembangan. Beberapa persennya bahkan dapat mencapai sekitar 80% dari dana pengembangan. Ya, ini biaya-biaya yang dimaksud dari tabel pada slide ini. Ya, macam-macam ya. Nanti bisa dilihat. Nah, terutama bagi pengembang software ya, biaya-biaya defect dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Wah, ini banyak ya. Biaya-biaya defect ini harus masuk harus diperhitungkan oleh semua pengembang software ya. Contohnya, saya sebutkan saja beberapa. Ada kesiapan dukungan teknisi, ada biaya persiapan buku panduan FAQ atau Frequently Answered Question, ada juga biaya penalti, ada juga biaya lain yang berkaitan dengan hukum dan lain-lainnya ya. Jadi bisa juga penambahan biaya terhadap dukungan berbagai versi dari produk yang telah dirilis. Ini harus masuk dan ini dicatat sebagai biaya-biaya defect. Nah, ini tabel ini ada di slide ini adalah biaya-biaya internal dan biaya-biaya eksternal ya. Kategori masuk dalam biaya-biaya internal dan biaya-biaya eksternal dari biaya defect. Oke, nah ini adalah gambar grafik yang berhubungan dengan usaha testing terhadap biaya failure. Ini grafik testing effort versus failure cost. Nah, grafik di atas ini dikorelasikan terhadap alokasi biaya yang tadi. Ya, berdasarkan pada pengalaman dan estimasi atau pengukuran internal dan analisa data. Jadi ini harus diperhitungkan bagi semua pengembang software. Lalu grafik pada slide berikutnya ya. Ini adalah grafik hubungan usaha testing terhadap variasi biaya failure, test effort versus failure cost. Nah, ini bisa bervariasi. Nah, grafik ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat kritis suatu proyek, biasanya biaya juga meningkat. Hal ini mengindikasikan banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk mencapai proporsi penghilangan defek yang lebih tinggi. Oke. Lalu kita masuk ke dalam siklus hidup dan aktivitas testing. Kebanyakan organisasi menggunakan suatu standar untuk pengembangan software yang mendefinisikan suatu model siklus hidup atau life cycle model. Dan dibutuhkan tahap-tahap atau metodologi dalam pengembangannya. Nah, ini pada gambar slide ini adalah menggambarkan model siklus hidup suatu software atau software development life cycle. Biasanya ini terdiri atas 4 atau bisa juga 6. Tapi yang paling umum adalah 4, itu terkait analisa, ya, adalah menemukan fleksibilitas dan spesifikasi dari kebutuhan. Lalu tahap berikutnya adalah desain. Desain ini spesifikasi umum dan desain detail dari requirement. Lalu ada tahap implementasi, itu bisa coding, testing, debugging, dan installing. Dan juga ada tahap perawatan atau maintain, itu terdiri dari peningkatan dan modifikasi.
Nah, gambar berikutnya adalah siklus hidup dari testing ya. Jadi pada awalnya testing merupakan salah satu subfase dari fase pengembangan atau development, yaitu fase setelah coding. Karena biasanya sistem didesain, dibangun ya, atau didevelop, kemudian dites dan didebug. Ya, nggak mungkin sistem tersebut dites terlebih dahulu baru didesain, dibangun. Ya, yang ada juga biasanya didesain dulu, di development, lalu di debug atau dites. Nah, sudut pandang testing yang tepat adalah dengan menyediakan suatu siklus hidup testing secara lengkap. Nah, merupakan suatu bagian dan menjadi satu kesatuan dalam siklus hidup software secara keseluruhan. Nah, apabila kita menggali lebih dalam lagi dari siklus hidup testing tentang aktivitas apa saja yang terjadi di dalamnya, maka secara umum dan sederhana terdiri dari beberapa tahapan ya. Ada perencanaan, akuisisi, dan pengukuran. Nah, perencanaan itu terdiri juga dari rencana pendekatan umum, bagaimana menentukan objektivitas testing, bagaimana memperjelasnya rencana umum. Lalu pada akuisisi, aktivitas akuisisi, ada desain tes, ada juga menerapkan tes. Pada aktivitas pengukuran, ada eksekusi tes, ada cek terminal, ada evaluasi hasil. Sedangkan macam-macam tipe testing secara umum terdiri dari 3 macam. Ini jika diurutkan berdasarkan waktu penggunaannya ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah unit testing. Unit testing ini adalah testing atau pengujian tentang penulisan kode-kode program. Nah, ini bisa dilakukan secara unit-unit terkecil atau secara individual, bagaimana nanti sesuai persyaratannya saja. Lalu yang kedua adalah sistem testing. Sistem testing ini merupakan proses testing yang dilakukan pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem telah sesuai secara spesifikasi. Lalu yang ketiga adalah acceptance testing atau testing penerimaan. Merupakan testing formal yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi suatu penerimaan dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem tersebut dapat diterima atau tidak. Baiklah, sampai di sini saja materi pembelajaran pertemuan keempat ya. Tidak lupa saya menyampaikan muhasabah untuk hari ini, yaitu dari Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar, tetap belajar, dan jangan lupa untuk mencari referensi lain selain video pembelajaran yang ini agar dapat memperkaya hasanah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa. Jangan lupa nantikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.